Halo anak-anak semua, selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Senang sekali saya Alvin bisa bertemu lagi dengan kalian semua ya anak-anak dalam pembelajaran online Science kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita tetap akan membahas bab 1, yaitu alat gerak, yang diambil dari buku cetak halaman 8 sampai halaman 12. Nah anak-anak, pada kesempatan pembelajaran online kali ini, Sera akan membahas 3 poin penting yang ada pada alat gerak manusia, yaitu yang pertama, kelainan dan penyakit pada tulang. Yang kedua, tips-tips menjaga kesehatan alat gerak. Dan yang terakhir, kita akan membahas alat-alat gerak yang ada pada hewan. Nah anak-anak, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kelainan dan penyakit pada tulang. Contoh pertama dari kelainan penyakit pada alat gerak adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan dengan benda yang keras. Contohnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan sepeda motor atau tabrakan, bisa saja tangan dan kakinya terbentur di aspal ataupun trotoar. Hal ini menyebabkan tulang pada kaki atau tulang pada tangan mengalami keretakan dan patah. Contoh yang kedua, rakitis. Rakitis disebabkan karena kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya, tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit rakitis ini dapat membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf O atau X. Yang ketiga, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Lordosis adalah kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Dan kifosis adalah kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Yang keempat, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Hal ini disebabkan karena kita kekurangan kalsium dan fosfor. Akibatnya, tulang menjadi kropos. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat beberapa tips cara memelihara kesehatan alat gerak. Di antaranya, duduklah dengan posisi yang benar. Ini berarti kita duduk dengan badan tegak, tidak membungkuk atau miring. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tulang. Selanjutnya, berdirilah dengan postur tegak. Ya, ini berarti kita berdiri tidak terlalu membungkuk ataupun membusung. Selanjutnya, selalu bawalah beban yang seimbang dan tidak terlalu berat. Misalnya, jika kita membawa tas ransel, kedua tali yang ada pada tas harus kita pikul secara seimbang. Selanjutnya, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah berolahragalah secara teratur. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas alat gerak yang ada pada hewan. Pertama, serangga. Serangga menggunakan sayap dan kaki sebagai alat geraknya. Sayap digunakan untuk terbang dan kaki digunakan untuk berjalan. Nah, contoh serangga misalnya kupu-kupu,
capung, dan jangkrik. Yang kedua, ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awalnya, katak adalah berudu, dan berudu bergerak menggunakan ekor. Setelah menjadi katak dewasa, barulah katak menggunakan kaki sebagai alat untuk bergerak. Yang keempat, reptil. Reptil adalah hewan melata yang menggunakan perut sebagai alat geraknya. Contohnya ular. Namun ada beberapa hewan reptil yang bergerak dengan perut dan kaki. Misalnya kadal, buaya. Yang kelima, burung. Burung bergerak menggunakan sayap dan kaki. Sayap digunakan untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Contoh hewan mamalia misalnya kuda, kambing, kucing, macan. Nah, anak-anak, hewan mamalia ini bergerak menggunakan kaki atau tungkai. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita alat gerak pada bab 1 ini. Setelah selesai pembahasan bab 1 ini, anak-anak, tentu kita harus mereview kembali dan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Ayo anak-anak, mari kita ambil buku SPS IPA kita. Kita buka halaman 13 dan 14, yaitu latihan ulangan bab 1 paket 1. Kemudian pada halaman 16 dan 17, yaitu latihan ulangan bab 1 paket 2. Ingat anak-anak, yang dikerjakan hanyalah yang pilihan berganda dan isian saja. Perhatikan anak-anak, pada halaman 13, soal pilihan berganda nomor 7 itu tidak ada optionnya ya anak-anak. Jadi, Sir akan langsung memberikan jawabannya. Pada tulang lengan terdapat hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh sendi Henschel. Oke anak-anak, selamat berlatih anak-anak.